Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, Akuntansi Ekonomi Semester 4. akan menyajikan video analisis laporan keuangan dua perusahaan besar. Ingin mengetahui bagaimana analisisnya? Yuk nonton sampai akhir. Kali ini kita akan membandingkan dua perusahaan besar yang bergerak dalam industri barang konsumsi, yaitu PT Unilever Indonesia dan PT Mayora Indah Tbk. Dengan melihat data laporan keuangan tahun 2024, produk-produk dari kedua perusahaan ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dari minuman, sabun, dan lain-lain. Dalam video ini, kami akan membandingkan performa keuangan keduanya dengan melihat tiga rasio utama, yaitu rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas. Lalu, kami akan menyimpulkan perusahaan mana ya yang layak dipilih untuk berinvestasi. Yuk kita mulai! Yang pertama, kita akan bahas tentang rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Yaitu kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, misalnya gaji, pajak, atau tagihan dari supplier. Pada tahun 2024, perusahaan Unilever memiliki current ratio sebesar 44,65%, sedangkan perusahaan Mayora jauh lebih tinggi sebesar 266%. Ini berarti untuk Rp1 utang jangka pendek, pihak Mayora memiliki Rp2,66 aset lancar. Jadi, dari segi likuiditas, pihak Mayora jauh lebih aman dan siap untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, kita lihat dari rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kita fokus pada debit to equity ratio atau disebut dengan DER. Jumlah DER Unilever sebesar 265%, sedangkan Mayora 74%. Ini artinya Unilever lebih bergantung kepada utang daripada modal sendiri, sedangkan struktur modal Mayora jauh lebih sehat dari sisi komposisi terhadap total aset. Unilever sebesar 13,39%, sedangkan Mayora 57,54%. Jadi, dari segi solvabilitas, Mayora jauh lebih stabil dan tidak terlalu beresiko terhadap finansial. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu rasio profitabilitas, yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Kita melihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu dari net profit margin atau NPM. Nah, ini tuh untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari penjualan. Pada tahun 2024, NPM Unilever Indonesia sebanyak 9,61%, sedangkan Mayora sebanyak 8,5%. 2. Return on Investment atau disingkat dengan ROI, yaitu untuk mengukur seberapa besar laba yang diterima oleh perusahaan dari total investasi atau aset perusahaan. Pada tahun 2024, Unilever mendapatkan ROI sebanyak 20,99%, sedangkan Mayora adalah 10,32%. Dan yang terakhir, Return on Equity atau disingkat dengan ROE, yaitu untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari modal para investor. Pada tahun 2024, PT Unilever Indonesia mendapatkan ROE sebesar 156,7%, sedangkan PT Mayora mendapatkan 17,96%. Dari data ini bisa kita simpulkan bahwa PT Unilever lebih unggul daripada PT Mayora dalam menghasilkan laba dan memberikan hasil tinggi terhadap modal yang diberikan oleh para investor. Nah, dari semua rasio yang telah kita bahas, dapat disebutkan perusahaan Mayora lebih unggul dalam likuiditas dan solvabilitasnya. Ini berarti mereka lebih kuat dalam keuangan dan siap menghadapi utang. Akan tetapi, dari segi profitabilitas, perusahaan Unilever menang telak karena mereka lebih memiliki keuntungan yang jauh lebih tinggi. Nah, pilihan investasi kita jatuh kepada... Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik. Unilever Indonesia. Meski dari struktur keuangan Mayora lebih stabil, tetapi tingkat keuntungan Unilever jauh lebih tinggi dan menjadikannya lebih menarik sebagai tempat berinvestasi. Investor tentu melihat kepada return yang besar
dan Unilever membuktikan dengan performa profit yang sangat kuat. Terima kasih telah menyimak video analisis kami. Semoga bisa menambah pemahaman tentang teman-teman tentang laporan keuangan perusahaan. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Bye-bye!